Saya mau bilang bahwa sistem pengelolaan keuangan pemerintah kota ini sudah kita dudukan dengan baik. Bahkan itu diapresiasi oleh BPK. Halo penonton setia Amex, selamat datang di podcast kami yang selalu menghadirkan obrolan seru dan informatif seputar isu-isu lokal dan terhangat di Kota Ambon. Bersama saya Novita Indriati dan hari ini kita sudah beruntung sekali ya karena kedatangan tamu spesial calon wali kota kita Bapak Badwin Michael Watimena. Terima kasih Pak sudah datang di sini. Selamat datang dan apa kabar Bapak keadaan? Sehat Mbak Novi. Terima kasih. Ya. Senang sekali nih kita bisa mengobrol langsung nih ya dengan Pak Badwin sebagai calon wali kota dan tentunya nih banyak sekali yang ingin kita bahas terkait dengan kesiapan Bapak di arena pemilihan wali kota nanti di ajang pemilu tanggal 27 November mendatang. Pak. Ya. Dan ini pertanyaan yang paling mendasar sekali nih Pak dan penting dan membuat Bapak harus segera bukan menjawab tapi harus segera siap nih Pak ya. Nah, apa yang bisa Bapak lakukan dan sampai Bapak memutuskan untuk menjadi calon wali kota nih Pak? Iya, terima kasih Mbak Novi. Jadi beberapa kali saya sudah sampaikan kenapa saya memutuskan diri untuk maju mencalonkan diri sebagai calon wali kota Ambon. Ya. Yang pertama karena saya lahir, hidup dan besar di sini. Oke. Yang kedua, dalam perjalanan kehidupan saya merasa bahwa saya memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin di kota ini. Tentu saja dengan jenjang karir yang saya lakukan atau lalui menjadi sekwan, tetapi yang paling terpenting tonggaknya adalah dipercayakan oleh pemerintah pusat menjadi penjabat wali kota Ambon. Dalam melaksanakan tugas 2 tahun sebagai penjabat wali kota Ambon, saya sebagai kepala daerah melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab. Untuk apa? Untuk membangun kota ini dan menyelesaikan permasalahan masyarakat. Nah, pasca 2 tahun kepemimpinan, saya merasa bahwa ada banyak hal yang mesti kita lakukan untuk bagaimana kota ini bisa lebih maju ke depan. Iya. Nah, karena itu panggilan hati sebagai seorang yang hidup dan besar di Ambon, lalu diberikan kesempatan memimpin kota ini 2 tahun. Dan banyak persoalan masyarakat yang masih tersisa yang harus diselesaikan. Yaitulah yang membuat saya memutuskan untuk maju sebagai calon wali kota dengan harapan bahwa setelah mengetahui semua persoalan yang dialami oleh kota ini dan masyarakatnya, maka saya berkeinginan untuk ya paling tidak kalau dipercayakan memimpin kota ini 5 tahun ke depan, saya tahu apa yang harus saya buat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dimaksud. Yaitu latar belakang saya untuk mencalonkan diri. Oke, ini luar biasa sekali Pak ya. Kemudian berbicara sedikit Pak tentang visi dan misi Bapak, kira-kira apa saja di prioritas utama Bapak jika terpilih kembali menjadi wali kota? Iya, Mbak Novi dan pemirsa begini. Visi seseorang yang dibuat untuk melakukan perubahan, itu adalah sebuah rangkaian kata-kata yang mengandung nilai, mengandung tujuan dan maksud untuk merubah, memperbaiki kota ini 5 tahun ke depan. Dari mana kita mendasari diri untuk menyusun sebuah visi? Saya bilang bahwa analisa terhadap lingkungan strategis kota Ambon, baik internal maupun eksternal, itu akan membuat kita mampu untuk menyusun visi, misi, bahkan program prioritas yang tepat sebagai bentuk intervensi penyelesaian persoalan. Karena itu pertimbangkan dengan baik kemampuan sumber daya manusia, sumber daya alam dan keuangan yang kita miliki, lalu pertimbangkan juga eksternalnya dukungan pemerintah provinsi dan pusat, supaya visi itu betul-betul kalau kita dipercayakan memimpin kota, kita bisa mengimplementasikannya. Karena itu pasangan Beta Per Ambon, Badwin Melkias Watimena, Elito Isuta, memiliki visi Ambon Manise yang inklusif, toleran dan berkelanjutan. Misinya satu, mewujudkan Ambon Manise, Ambon yang maju, aman, nyaman, indah, sehat, sejahtera.
Ambon maju itu nanti terimplementasi dalam 17 program prioritas. Air bersih disiapkan kepada masyarakat. Benar. Kita pastikan pengelolaan sampah dilakukan secara baik. Kita pastikan aspal jalan-jalan yang rusak, bikin jalan setapak yang bagus, hidupkan lampu jalan yang mati. Kita pastikan bahwa terjadi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Pastikan bahwa mengembangkan pelayanan publik yang baik lewat mall pelayanan publik. Lanjutkan pembangunan Ambon Smart City supaya Ambon semakin modern dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman hari ini. Pastikan bahwa masyarakat miskin bisa ditekan angka kemiskinannya dengan cara apa? Perbanyak kegiatan pemberdayaan masyarakat, perbanyak bantuan hibah, bantuan sosial. Pastikan bahwa pemuda punya peran lewat industri kreatif di Kota Ambon. Kita membangun ekosistem ekonomi kreatif. Di mana itu kita buat di RTP ruang terbuka publik yang ada, supaya dia mengintegrasikan ya UMKM di situ, musik di situ untuk mendukung Ambon City of Music. Kita integrasikan pengrajin di situ, ya anak-anak yang terlibat dalam subsektor fashion di situ, dan lain-lain, supaya apa? Dia berdampak untuk pengurangan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan. Ambon yang aman, ketum pastikan Ambon yang aman, yang melakukan elaborasi dengan aparat TNI Polri. Ambon yang nyaman, memastikan kehidupan ini tercipta inklusi di Kota Ambon, supaya masyarakat bisa menikmati kehidupan dengan nyaman. Ambon yang indah, sampah dikelola dengan baik, penataan lingkungan sesuai dengan tata ruang yang ada. Kemudian Ambon yang sehat, kualitas kesehatan, posyandu ditingkatkan pelayanannya. Lalu Ambon yang sejahtera adalah memastikan masyarakat Kota Ambon paling tidak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka bisa dilakukan dengan baik. Kemudian yang kedua, mewujudkan Ambon yang inklusif. Tadi saya bilang, tersedia ruang dan akses yang baik, yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan, supaya dia menghilangkan ketimpangan sosial, tetapi juga dia menjamin saudara-saudara kita yang termarginalkan, yang ada di bawah garis kemiskinan, dan kaum difabel di Kota Ambon bisa mengakses semua yang dilakukan oleh pemerintah dengan baik. Ambon yang toleran, memastikan bahwa kota ini adalah kota yang dibangun di atas dasar kemajemukan dan heterogenitas. Kita pastikan bahwa toleransi menjadi landasan yang kuat dan kokoh untuk menjaga ya harmonisasi kehidupan sosial di Kota Ambon. Kita bangun juga fasilitasi yang baik dengan lembaga-lembaga adat, OKP, LSM, forum anak, paguyuban, supaya apa? Semua memiliki peran yang sama untuk menciptakan Ambon yang aman bagi kita semua. Berarti ini tugas yang paling berat sekali, Pak, ya? Menjadi wali kota tidak mudah. Benar. Nah, yang terakhir, Ambon berkelanjutan. Benar. Kita meneruskan semua yang baik yang sudah dilakukan oleh pemimpin terdahulu, memperbaiki yang masih kurang, dan menjamin kota ini untuk kehidupan anak cucu kita di masa datang. Itulah visi misi program prioritas. Oke, Pak. Ini terdengar juga ada ambisius nih, Pak. Dijelaskan lebih dalam soal kebijakan ekonomi kreatif nih, Pak. Karena banyak sekali relevan bagi generasi anak muda saat ini. Betul. Pak. Menurut Bapak gimana, Pak? Ya, kita harus sadari begini, Mbak Novi dan pemirsa. Kota Ambon ini kota pulau yang kecil. Kita tidak punya sumber daya alam yang melimpah. Benar sekali, Pak. Kalau banyak sumber daya alam, pasti akan dibuka pertambangan di sini. Benar. Pasti akan dibuka perusahaan-perusahaan besar yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Tapi karena kita terbatas soal itu, maka pemerintah mesti memikirkan cara lain. Ya, inovasi untuk bagaimana menurunkan angka pengangguran di Kota Ambon, karena setiap tahun pencari kerja bertambah, tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja. Karena itu saya dari hasil identifikasi yang baik itu 3 sektor yang mesti kita kembangkan. Jasa, perdagangan, dan pariwisata. Jasa, perdagangan, dan pariwisata. Ini lahan subur bertumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif. Nah, karena itu pembangunan atau upaya untuk menciptakan pariwisata terintegrasi itu menjadi fokus pasangan Beta per Ambon. Supaya apa? Objek-objek wisata diperbaiki, kita padukan wisata alam dengan wisata buatan kita, yaitu atraksi seni dan budaya. Lalu dia bisa membuka lapangan kerja. Nah, industri kreatif yang saya maksud tuh begini.
Kita punya RTP, ruang terbuka publik yang sudah kita buat. Wah ini tuh ada, air salobar ada. Kita akan bikin di Wailela Pantai, bikin di Kampung Jawa, bikin di Amausu, bikin di Hatiwa Besar di depan tulisan Ambon City of Music. Untuk apa yang tadi saya bilang? Kita berdayakan UMKM. Iya. Ya 2 tahun terakhir UMKM di Kota Ambon itu tumbuh 1.500 lebih loh. Banyak sekali Itu Pak, yang ya? bikin angka pengangguran di 2 tahun terakhir turun. Nah, itulah peluang kita untuk menciptakan lapangan kerja dari sektor ekonomi kreatif. Supaya anak muda juga bisa ini di sana. Menyesuaikan dengan ya perkembangan hari inilah. Seperti itu. Bapak tadi kan sedikit menyinggung tentang UMKM nih Pak, yang menarik sekali nih Pak. Sepertinya yang kita ketahui bahwa Ambon ini khususnya nih ya, banyak sekali UMKM lokal nih Pak. Ya. Nah, jika Bapak terpilih kembali menjadi wali kota lagi ya, kira-kira apa saja nih persiapan Bapak dengan UMKM yang ada di Kota Ambon? Ya, UMKM ini kan alternatif yang tadi saya bilang. Iya. Untuk kita menurunkan angka pengangguran sekaligus juga berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan menciptakan kemandirian masyarakat. Karena itu paling tidak yang harus pemerintah lakukan satu, mempermudah terbentuknya UMKM. Apa caranya? Memberikan nomor induk berusaha gratis kepada. Dan itu sudah saya lakukan selama 2 tahun, bukan baru mau bikin. Paling tidak ribuan NIB gratis kita berikan kepada pelaku UMKM yang baru mau bertumbuh. Yang kedua, kalau itu di bidang kuliner atau di yang untuk usaha kuliner, pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi dengan Balai POM supaya muncullah sertifikat dari Balai POM untuk mereka bisa berjualan makanan itu. Kemudian bekerja bersama dengan Kementerian Agama untuk menerbitkan sertifikat halal. Yang berikut kita membantu pemasaran. Catat bahwa Mandovi 2 tahun terakhir saya panggil 1 tahun kemarin saya panggil Indomaret dan Alfamidi. Saya bilang ke mereka, kehadiran saudara-saudara di Kota Ambon ini sadar atau tidak sadar telah mematikan banyak usaha-usaha kecil. Karena itu sebagai pemimpin berikutnya saya tidak punya kewenangan untuk mencabut lagi izin yang sudah dikeluarkan. Tetapi saya minta kepada saudara-saudara, berikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk bisa menjual produk mereka di Indomaret dan Alfamidi. Apa yang sudah saya lakukan? Kita sudah buat MOU dan hari ini pelaku UMKM yang produknya sudah memenuhi syarat bisa berjualan bisa masukkan produk mereka di Indomaret dan Alfamidi. Kalau tidak saya tutup mereka. Nah, yang berikut kita fasilitasi juga dengan membuat yang kita sebut dengan kemasan. Karena itu masuk kemarin saya bikin operasikan rumah kemasan di Paso. Supaya apa? Pelaku-pelaku UMKM yang baru bertumbuh ini jangan dia layu sebelum berkembang. Kita fasilitasi mereka dengan pembuatan kemasan yang baik supaya mereka bisa bersaing di pasar. Kita juga bikin banyak soal digital marketing. Untuk apa? Masyarakat bisa menjual katalog kita buka dan ribuan pelaku UMKM bisa hari ini untuk jualan di katalog pemerintah Kota Ambon. Dan catat bahwa mie sagu dan banyak produk UMKM Kota Ambon sudah go internasional selama 2 tahun terakhir. Dan itu prestasi yang mesti kita apresiasi. Karena apa? Rupanya kita punya potensi besar soal UMKM. Tinggal pemerintah memfasilitasi dan 2 tahun terakhir modal usaha 2 miliar setiap tahun kita gelontorkan untuk membantu pelaku-pelaku UMKM. Itu tugas pemerintah di situ. Apalagi kalau kita lihat Pak ya, banyak sekali ya kuliner-kuliner Ambon itu kan luar biasa terkenal sampai di luar juga Pak. Nah, harus punya. Tinggal pemerintah menatanya dengan baik. Menata dengan baik. Yang saya bilang tadi, kalau kita bikin di RTP yang ada ruang terbuka publik, buatkan kontainer yang bagus-bagus untuk mereka, tata lingkungan di situ, bikin lampu-lampu yang bagus, dia akan menjadi tujuan alternatif dari orang yang berkunjung ke Ambon. Kalau dong datang di situ, maka perputaran ekonomi akan terjadi. Mereka yang berusaha tertingkat pendapatannya, tercipta kemandirian pendapatan mereka, tapi perekonomian Kota Ambon menjadi tumbuh. Begitu. Wah, luar biasa sekali Pak. Ini saya mau menyentuh sedikit lagi nih tentang soal lingkungan, tentang
infrastruktur ramah lingkungan, Pak. Nah, apa sih langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk mendukung keberlanjutan lingkungan di Kota Ambon khususnya nih, Pak? Ya, saya rasa setiap daerah telah mengatur dengan baik pemanfaatan ruang. Iya. Ya, pemanfaatan ruang itu lewat kebijakan penataan rencana tata ruang wilayah RT RW dan juga rencana detail tata ruang. Oke. Ya, kenapa itu harus dilakukan? Supaya apa? Kota ini dibagi dengan dalam ruang-ruang pemanfaatan. Oke. Di mana ada pembangunan perumahan, pemukiman masyarakat, di mana dibangun fasilitas pelayanan publik, di mana dibangun RTP ruang terbuka publik, supaya kota ini menjadi rapi dan indah. Nah, itulah penataan yang mesti kita lakukan. Tugas pemerintah adalah konsisten terhadap penegakan aturan yang sudah kita buat, Perda tentang RT, RW, dan RDTR. Nah, penataan ruang di Kota Ambon, kita tidak bisa lagi terlalu memanfaatkan alam. Iya. Karena sudah semakin terbatas di kota. Yang kita mesti buat adalah bikin ruang-ruang buatan. Iya. Yaitu ruang terbuka publik yang banyak, supaya apa? Dia bisa memberikan ruang kepada masyarakat untuk beraktivitas. Iya. Dari ruang terbuka publik banyak hal yang bisa kita dapatkan. Satu, membuat kota semakin indah. Benar. Kedua, membuat kota menjadi ramah anak. Benar. Ya, di RTP bikin tempat bermain anak. Iya. Karena itu salah satu indikator untuk kota layak anak. Yang berikut, bikin ruang-ruang itu supaya bisa diakses oleh semua orang termasuk kaum disabilitas. Kemudian buatkan ruang itu supaya terjadi muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Pak. Itulah penataan ruang yang mesti kita lakukan supaya apa? Ambon semakin baik, dia tidak semrawut, dan penataan lingkungan-lingkungan kumuh. Itu mesti dilakukan. Dan banyak sekali yang harus dilakukan, Pak, ya. Tidak mudah. Benar sekali. Nah, kemudian ini tentang sektor unggulan. Ya. Untuk mengenjot pendapatan asli daerah. Ada pajak, kemudian ada retribusi, kemudian juga ada pendapatan lain nih, Pak, ya. Nah, kemudian sektor mana nih yang paling diunggulkan nih, Pak? Tentang PAD nih, Pak. Ya, tadi saya sudah bilang, saya menyentil sedikit begini. Iya. Kota kita ini kan saya sudah bilang tadi kota pulau yang kecil. Sektor perikanan, sektor pertanian ini merupakan sektor yang memberikan daya dukung, daya dukung kepada kota ini. Tetapi tumpuan kita ada pada jasa perdagangan dan pariwisata. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita bicara soal peningkatan PAD, pendapatan asli di daerah, sebenarnya tujuan kita adalah untuk menciptakan kemandirian fiskal. Karena apa? Daerah yang maju itu bukan saja dia maju dari sektor pembangunan, tetapi tercipta kemandirian fiskal. Dia mampu untuk mengimbangi ketergantungan kita terhadap transfer pusat lewat DAU, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Nah, pemerintah kota mesti punya inovasi. Benar. Inovasi. Hari ini ada dua cara kita untuk meningkatkan PAD. Satu, intensifikasi, mengintensifkan sumber-sumber yang sudah ada, dan ekstensifikasi, mencari sumber-sumber yang baru. Tapi satu catatan bahwa kewenangan terhadap pajak dan retribusi itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sudah dibagi mana kewenangan pajak retribusi pusat, mana provinsi, mana kota. Karena itu ekstensifikasi memang agak sulit untuk kita buat di Kota Ambon. Masih ada peluang tapi agak sulit. Yang mesti kita prioritaskan adalah intensifikasi. Nah, bagaimana caranya? Karena kita bergantung pada tiga sektor ini, buka, ya, perbaiki objek-objek wisata supaya bisa menambah income bagi daerah. Benar sekali. Satu. Yang kedua, di sektor jasa, kita pastikan kemudahan kepada pelaku-pelaku jasa di Kota Ambon. Supaya mereka bisa semakin banyak masuk, menanamkan modal di sini, kemudahan investasi, lalu PAD bisa masuk. Yang berikut, di sektor perdagangan, yang tadi saya bilang, perbanyak ya UMKM dan lain-lain, supaya apa? Dari situ muncul juga pendapatan daerah. Nah, khusus soal pajak hotel, restoran, dan lain-lain, 2 tahun ini kita sudah bikin banyak hal sehingga PAD Kota Ambon dalam 2 tahun terakhir meningkat 60 miliar. Dari mana cara kita bikin? Misalnya, ada titipan pajak masyarakat yang dititipkan kepada rumah-rumah makan, hotel, restoran. Kalau ketemu makan tuh, menu makan 300.000, bayar 330.000. Karena ada pajaknya. Ya, 30.000 itu 10% sumbangan masyarakat kepada
pemerintah. Nah, banyak pelaku usaha yang nakal di soal ini. Dititipi oleh masyarakat, mereka tidak store ke Pemkot. Karena itu kita bikin typing box, merekam semua mesin-mesin kasir. Jadi ketika Mbak Novi bayar 330 langsung otomatis masuk ke kas daerah. Itu inovasi dengan menggunakan teknologi informasi yang semakin baik. Jadi saya bicara seperti itu, bahkan banyak rumah makan, restoran yang kita pasang CCTV untuk memantau perilaku wajib pajak yang tidak, kalau tidak dia tidak konsisten dan komitmen, kita tutup. Banyak yang 2 tahun saya tutup gara-gara nanti lunasi denda 200% baru kita buka lagi. Nah, itu cara kita untuk mengintensifkan sumber-sumber yang ada. Kemudian kalau tentang retribusi pajak parkir ini gimana nih Pak? Nah, retribusi parkir ini kan, jadi begini, setiap kali kita mau menetapkan APBD, mesti dilakukan survei tentang ruang parkir. Ruang parkir itu dibuat supaya apa? Kita bisa menghitung, ya, kita bisa mengestimasi kemungkinan berapa besar PAD yang bisa kita dapat dari parkir. Nah, pengalaman pemerintah kota, ya, paling tidak 2 tahun saya menjabat. Kita mempertimbangkan banyak hal. Benar. Parkir itu bisa dikelola oleh Dinas Perhubungan, tetapi banyak kendala yang terjadi di situ. Karena itu supaya pemerintah bisa memperoleh PAD yang baik dari situ, dilelang untuk dikelola oleh pihak ketiga. Benar. Kenapa dia menjamin PAD yang konstan di situ? Karena gini, begitu dilelang, misalnya kita punya estimasi 1 tahun dapat 12 miliar, dilelang. Dengan angka yang sudah dihitung oleh appraisal, dikasih siapa yang tawar di paling tinggi kita kasih, tentu dengan perhitungan keuntungan pihak ketiga dan lain-lain. Supaya apa? Walaupun mereka capek atau tidak, mereka wajib membayar kepada pemerintah kota. Pak. Nah, tinggal kita tata saja. Saya sudah bahkan 2 tahun terakhir saya mencoba untuk parkir digital, tapi kita harus akui bahwa kita butuh banyak usaha. Karena apa? Sudah dibikin parkir digital, masyarakat tidak punya pembayaran kris dan lain-lain. Nah, dia menghambat juga upaya itu. Nah, tapi lama kelamaan akan menuju ke sana. Iya, Pak. Ini kalau kita berbicara mengenai pajak, tentunya ya Pak, saya ada juga nih selaku seniman juga nih Pak. Nah, itu juga penting Pak. Misalnya sekarang kan Ambon sudah dikenal sebagai kota musik. Banyak penyanyi juga yang mereka menyanyi di kafe-kafe. Nah, itu juga penting Pak. Ya sepertinya ya, karena harus ada pajaknya juga. Itu gimana Pak untuk mendatang Pak? Saya sudah berpikir begini, bahkan itu sudah menjadi masukan dari banyak pelaku musik di Kota Ambon. Artinya begini, kalau sudah ada seperti itu, kewajiban pemerintah adalah menetapkan standar. Menetapkan standar. Jadi nanti kita bikin, entah itu nanti perda atau ke perwali yang mengatur tentang standarisasi pemberian honor atau insentif dari setiap pelaku usaha di Kota Ambon yang menggunakan jasa para penyanyi. Iya, benar. Jadi supaya apa? Dia menyanyi di sini sama dengan nilainya dengan di sini. Tinggal kita hitung misalnya dalam pendekatan jam-jaman misalnya. Iya, benar sekali Pak. Itu nanti ditetapkan standar supaya ya paling tidak ya bakat yang mereka miliki itu bisa mendatangkan pendapatan bagi mereka. Benar sekali. Jadi ini tinggal pemerintah mengatur. Semua sudah berjalan dengan baik. Nah, saya mau kasih satu catatan begini. Ini kan kita akan memperingati juga hari ulang tahun Ambon City of Music yang konstitusinya ke-5. Iya, ke-5 Pak. Ada satu catatan penting bagi kita bahwa begini. Sebenarnya pemerintah kota tidak gagal dalam upaya untuk mendukung branding Ambon City of Music. Karena apa? Sementara kita lakukan adalah menyiapkan sumber daya manusia berkualitas. Benar Pak. 10 sekolah piloting itu wujud daripada kita mempersiapkan kota ini ke depan. Saya kira banyak hal, tapi banyak sekali Pak. Nah, 2 tahun kemarin kan Bapak sudah cukup punya banyak catatan sekali nih Pak. Kira-kira ada tidak catatan yang belum Bapak laksanakan? Nanti di pemilihan, kalau Bapak terpilih lagi, ada catatan apa yang akan Bapak gebrakan nanti nih Pak? Ya, saya rasa yang terus menjadi persoalan hari ini 3 hal. Satu soal disclaimer pemerintah kota.
Satu soal pengolahan sampah Ya. dan satu soal Pasar Merdeka yang terus dieksploitasi seolah-olah Nah, itu saya lah pelakunya. Itu saya mau nanya nanti. Ya, nah soal disclaimer begini, Iya. forum-forum seperti hari ini tidak mungkin saya secara belak-belakan membuka siapa penyebab disclaimer. Oke. Itu tidak beretika. Iya. Karena saya hari ini tidak punya kewenangan apapun untuk menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keadaan pemerintah kota. Benar. Kalau mau tanya, tanyalah ke inspektorat, tanyalah ke Badan Pengelolaan Keuangan atau PJ Wali Kota sekarang. Iya. Biar bisa kita ketahui. Nah, saya mau bilang bahwa sistem pengelolaan keuangan pemerintah kota ini sudah kita dudukan dengan baik. Bahkan itu diapresiasi oleh BPK. Oke. Tapi karakter dan integritas pengelola saja yang bikin kita masih Oke. ya, karena ada pembatasan ruang lingkup sehingga BPK tidak menyatakan pendapat. Oke. Begitu. Nah, kalau mengenai sampah dengan ini Pak, Pasar Mardika nih Pak ya, kalau kita lihat memang sudah ditempatkan oleh pemerintah kota dengan sebaik mungkin, tapi banyak penjual-penjual itu belum menempati Pasar Mardika. Kalau Bapak melihat ini bagaimana? Mbak Nov, hari ini yang kelola bukan pemerintah kota. Oh bukan ya, oke. Pemerintah provinsi. Ada pihak yang menuduh bahwa saya yang menyerahkan kan. Oh iya. iya. Padahal tidak. Gitu. Itu mereka sendiri yang putuskan, pansus putuskan untuk dikelola oleh provinsi. Sudahlah, jangan kita berdebat. Yang saya mau bilang begini sebenarnya, bukan soal siapa yang mengelola, Iya benar. tapi kelolalah dengan baik. Baik. Supaya masyarakat bisa mendapatkan dampak positif dari pengelolaan pasar itu. Oke, siap. Pedagang itu di bawah kewenangan pemerintah kota, perlakukanlah pedagang kita dengan baik. Saya rasa seperti itu. Iya. Nah kemudian soal sampah, ya 2 tahun, kenapa saya tidak ikut kebijakan sebelumnya sewa begitu banyak kendaraan? Iya. Karena saya ingin menghitung kapasitas pemerintah kuat di mana. Ternyata hasil perhitungan itu kita butuh 20-30 trek untuk mengangkut sampah. Tapi paling tidak upaya pengelolaan sudah kita bikin. TPS 3R ya, reduce, reuse, recycling sudah kita bikin. Pabrik pengolahan plastik sudah kita bangun. Ya, 5 collection point sudah kita bikin. Ya, saudara-saudara silakan coba pakai logika yang baik untuk menilai, sehingga jangan sampai kita terkesan tidak suka lalu seperti itu. Nah, menarik sekali ya nih Pak ya di hari ini podcast kita. Nah di sesi terakhir nih Pak, 3 kata tentang Pak Badawi nih. Ya. Kalau saya tampan, manis senyumnya, baik hati. Ya. Seperti itu Pak. Wah luar biasa Pak Badawi. Tepuk tangan dulu nih untuk Pak Badawi ini. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya di hari ini. Mungkin gagasan-gagasannya ini sangat inspiratif sekali untuk kita semua. Sukses untuk kampanyenya Bapak masih berlangsung, dan semoga Bapak kembali terpilih menjadi wali kota untuk periode 5 tahun mendatang. Taman bunga di Taman Kota. Sadap. Dirawat baik agar tumbuh rapi. Sedap. Badawin hadir membawa cita. Sedap. Kota maju, rakyat pun happy. Sedap. Beta par Ambon par semua. Oke, saya Novita Indriati pamit, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.